Oke, di sini Abang bakal ngajarin cara memakai SPSS. Nah, pertama-tama kita harus ada data. Datanya mulai dari Google Form bisa, atau dari angket yang kertas gitu terus dimasukkan ke Excel bisa. Nah, setelah semuanya dimasukkan ke Excel, kan di dalam pengukuran psikologis itu ada yang namanya favorable dan unfavorable. Di sini ditandai unfavorable itu dengan warna merah. Jadi kalau misalnya favorable itu nilainya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Sedangkan kalau unfavorable itu kebalikannya. 1 itu sangat setuju, 2 setuju, 3 tidak setuju, dan 4 sangat tidak setuju. Nah, ini kita ubah nilai dari unfavonya ini menjadi kebalikannya. 4 menjadi 1, 3 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan 1 menjadi 4. Nah, di sini sudah langsung Abang rubah sendiri, tapi kalau misalnya mau merubah secara keseluruhan, itu caranya harus diblok dulu. Kayak misalnya kita klik di bagian nilai di item pertama, item kelima ini, itu di Ctrl Shift-nya ditahan di keyboard terus bawah. Nah, ini langsung memblok semua, langsung memblok dari atas sampai bawah. Ctrl Shift tahan terus bawah. Habis itu Ctrl ditahan terus diklik 3 ini, Ctrl Shift lagi terus bawah lagi. Nah, lakuin pada semua yang item unfavorable. Nah, misalnya ini sudah semua diblok gitu, terus Ctrl F atau bisa dicari Find Select ini, pilih yang replace. Nah, di sini kita rubah untuk yang bagian 1 itu langsung kita rubah menjadi 5. Kenapa harus 5? Karena kalau kita membuat 1 menjadi 4, pada saat kita merubah 4 menjadi 1 lagi, semuanya bakal berubah kembali ke 1. Jadi dia nggak berubah gitu. Misalnya ini, di sini ada yang 4. Nih, di bagian N9. N9 ini 4. Jadi kalau misalnya kita merubah 1 itu menjadi 4, di saat kita mau merubah 4 menjadi 1, 4 menjadi 1, nih N9, dia akan ikut berubah juga. Jadi kita harus mengubah 1 menjadi 5 dulu, 2 menjadi 6, 3 menjadi 7, 4 menjadi 8. Baru kita rubah lagi, 5-nya menjadi 4, 6 menjadi 3, 7 menjadi 2, 8 menjadi 1. Dengan cara kayak gitu kita bisa merubah semuanya. Nah, jadi setelah dirubah semua, kita masukkan di bagian totalnya, total per sampelnya. Rumusnya itu sum atau rumus total. Kita blok dari item 1 sampai dengan item 30. Enter. Nah, di sini udah dapat 76. Ini bisa diklik 2 kali atau bisa diseret ke bawah. Nah, setelah itu ini sudah bisa kita masukkan ke SPSS-nya. Caranya diblok semua, bisa diblok seperti ini, atau bisa juga diklik di bagian item pertama, sampel pertama, Ctrl Shift ditahan ke kanan, keyboard kanan, lalu bawah, Ctrl C atau copy. Kita ke SPSS. Nah, di sini kita paste, Ctrl V atau dipaste secara manual bisa juga. Ini masih loading, sebentar. Nah, oke. Ini semuanya datanya sudah keluar dari item 1 sampai 30. Nah, di sini kita harus merubah namanya. Di sini memang 1 sampai 26. Kenapa begitu? Karena di sini
itemnya sudah mengalami uji coba. Uji coba itu uji coba alat ukur dengan memakai validitas dan reliabilitas. Jadi hasil dari semua ini sudah pasti valid dan reliable. Jika ada item yang tidak valid maka dibuang. Seperti di sini kan seharusnya ada item 3 dan 4. Nah, item 3 dan 4 itu tidak valid, jadi langsung dibuang. Nah, terus kita buat nama itemnya dari item 1 sampai 30. Caranya bisa langsung diketik seperti misalnya item 1 atau sampai seterusnya, atau bisa juga kita buat seperti ini, Y1 sampai Y30. Nah, di sini kita buatnya sesuai dengan yang sudah valid, Y1, Y2, Y5, Y7, Y8, Y9 sampai seterusnya, seluruh item yang valid. Nah, habis itu di terakhirnya ada total. Ini kita copy, kita taruh di Excel. Nah, di sini udah semuanya. Kita cek apakah sudah berubah semua. Oke, sudah berubah semua namanya. Lalu di sini kan ada yang 1.00, 3.00 dan sejenisnya. Cara bacanya kalau di SPSS itu 4,00, 3,00, 2,00 sampai seterusnya. Jadi di dalam SPSS itu tidak ada koma, yang ada hanya titik. Nah, cara menghilangkan desimalnya ini ada dua cara. Cara yang pertama itu kita rubah satu-satu seperti ini, atau bisa dengan cara lain. Caranya itu ke edit, lalu option. Nah, di bagian data kita buat decimal place itu 0. Oke. Nah, karena di sini masih 2, jadi kita pindahkan saja semuanya ini ke yang baru. Ctrl N atau membuat SPSS yang baru. Nah, ini kita copy lagi. Kita kopikan, kita pindahkan ke yang barunya. Nah, di sini langsung gak ada lagi desimalnya. Seperti tadi kita buat nama variabelnya, nama itemnya. Oke, di sini. Nah, setelah itu kita akan merubah bagian measure-nya. Ini boleh dibuat, boleh enggak. Di sini kita pakai scale karena di sini memakai skala Likert. Nah, ini cara cepatnya bisa dipencet bawah terus atau bisa juga di blok seperti ini. Pertama-tama itu jangan diklik dulu bagian ininya. Diklik 2 kali, tahan sampai seperti ini. Terus Ctrl C. Terus di sini klik 2 kali, tahan sampai bawah sampai sini. Ctrl V. Oke, udah berubah semua. Nah, di sini nama dan label itu berbeda. Nama di sini adalah nama yang ada di sini. Y1, Y2 sampai seterusnya. Sedangkan label itu adalah nama di bagian hasil olah datanya. Nanti akan kita lihat seperti apa bentuknya. Tapi kita hanya melabelkan di bagian total Y, yaitu keputusan pembelian. Nah, di dalam label itu bisa memakai spasi, sedangkan di sini name itu gak bisa memakai spasi. Oke, misalnya ini Y1. Nah, yang spasi ini itu dihitung sebagai ilegal, jadi nggak bisa dipakai. Ini kita okekan. Nah, setelah itu kita bisa melakukan uji coba rata dengan memakai ada dua cara. Cara yang pertama itu di bagian analyze, correlate, bivariate, lalu masukkan semuanya. Caranya di Ctrl A itu langsung memblok semua, terus ke kanan kan, langsung oke. Kita memakai two tail.
dan korelasi Pearson biasanya ya. Lalu flag signifikannya dicentang. Nah, di sini udah keluar hasil olah datanya. Jika ada yang bintang, berarti dia itu valid. Cara membacanya itu di bagian total. Bisa di total di bawah sini keputusan pembelian, atau bisa di bagian sebelah kanan sini. Itu sama saja nilainya. Oke, di sini sudah bintang semua, bintang 2. Nah, di sini ada perbedaan bintang 2 dan bintang 1. Bisa kita baca di sini. Kalau bintang 2 berarti dia signifikansinya 0,01%. Kalau misalnya bintang 1, maka dia 0,05. Nah, 0,01 dan 0,05 itu adalah standar errornya. Jika dia semakin kecil nilai standar errornya, maka dia semakin bagus. Kalau misalnya bintang 2 berarti dia sudah sangat bagus. Kalau misalnya 0,05 atau bintang 1, itu berarti dia alat ukurnya bisa dipakai. Nah, di saat inilah di bagian item 3, 4, 6 dan yang lainnya itu gugur. Jadi harus dibuang. Nah, untuk pembuangannya ya langsung dibuang seperti ini. Bisa langsung dihapus di SPSS atau tidak dimasukkan di SPSS, atau bisa caranya dihapuskan dari sini. Seperti misalnya kita mau menghapus 2, 5 dan 7. Kita blok, caranya di bagian yang biru ini, di bagian labelnya, namanya, kita klik 2 kali, kita seret ke kanan, terus delete. Nah, itu akan terhapus. Lalu kita coba lagi, relate, bivariate, ini oke. Nah, 5, 6, 7 sudah nggak ada, 2, 5, 7 itu nggak ada lagi. Jadi kayak gitu caranya. Nah, untuk cara yang kedua, uji validitas, itu caranya di bagian analyze, scale, reliability analysis. Ini kita masukkan kecuali di bagian totalnya. Nah, lalu statistik 3 ini dicentang, continue. Lalu scalable-nya sesuaikan dengan nama dari variabel penelitian kalian, seperti misalnya keputusan pembelian. Lalu oke. Nah, di sini akan muncul, untuk di sini langsung keluar reliable dan juga validitas. Reliable-nya itu di sini. Minimal dari reliable itu ada 3 menurut dari para ahli. 0,6, 0,7 atau 0,8 harus di atas dari ketiga itu. Itu tergantung dari ahli yang dipakai. Tapi biasanya memakai Sugiono. Sugiono itu mengatakan nilai minimal reliable adalah 0,6. Jadi ini udah di atas dari 0,6, maka dianggap itemnya itu reliable. Sedangkan validitas untuk di sini itu mengeceknya di bagian item total statistik, di bagian corrected item total correlation. Nah, di sini kan cara membacanya titik itu dibaca koma. Jadi di sini 0,504, 0,510 sampai seterusnya. Di dalam menurut Sugiono, jika ingin menghitung validitas, maka nilai minimalnya adalah 0,3. Perlu kita lihat di sini ada beberapa yang 0,3 tetapi masih di atas. Jadi ini misalnya 0,305, 0,382 sampai seterusnya. Nah, untuk dari validitas ini Sugiono mengatakan hanya 0,3 yang dapat diartikan 0,300 minimalnya. Berarti di sini sudah melebihi dari 0,3, dan kalau melebihi dari 0,3 maka itemnya dianggap valid. Oke, di sini sudah valid semua. Nah, itulah cara validitas dan reliabilitas. Oke, sekian penjelasan mengenai validitas dan reliabilitas serta cara memasukkan data. Terima kasih.